Menteri Sosial Tri Risma hari ini menanggapi soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersurat kepadanya terkait masalah data di Kemensos untuk para penerima bantuan sosial tunai atau BST. Risma sendiri mengaku tidak tahu soal surat dari Pemprov DKI, tetapi dirinya membenarkan bahwa memang sempat ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank, di mana Kemensos biasanya menyalurkan BST ini melalui PT Pos Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News, Reza Deni, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Reza. Halo Dea, selamat siang. Ya, Reza, bisa Anda jelaskan bagaimana penjelasan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini? Baik, Dea, terima kasih. Benar sekali bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat dikirim surat oleh Gubernur DKI Anies Baswedan terkait masih tertundanya penerima bantuan sosial di DKI Jakarta karena permasalahan data yang ada di Kemensos tidak sama dengan data yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Kemudian surat itu disampaikan ke Mensos, tapi Mensos Risma belum menerima surat itu. Dirinya memang mengakui bahwa sempat ada permintaan terkait penyaluran bantuan sosial melalui PT Bank DKI, yang mana sebelumnya penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Menteri Sosial juga mengatakan bahwa kalau misalnya memang penyaluran bantuan sosial lewat Bank DKI itu berarti akan ada waktu yang dihabiskan istilah tidak efisien. Misal berarti penerima bantuan sosial harus membuka rekening baru dan hambatan-hambatan lain yang dikatakan oleh Menteri Sosial. Kira-kira begitu deh ya. Iya. Lalu Reza, apakah ada informasi berapa jumlah penerima bansos ini seharusnya yang harus belum bisa menerima karena masalah data ini? Baik ya, dari informasi yang kami dapat melalui Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, bahwa ada sebanyak 99.450 penerima keluarga penerima manfaat dari bantuan sosial ini yang masih tertunda penyalurannya karena permasalahan data yang ada di Kemensos maupun di Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu total dari penerima manfaat dari bantuan sosial ini ada sekitar 1.700.000. Itu berarti baru tersalurkan sebanyak 907.000 bantuan sosial yang sudah disalurkan di DKI Jakarta. 99.000 ini masih tertunda hingga sampai saat ini, dan maka itulah Premi Kadinsos DKI Jakarta mengatakan bahwa Anies akhirnya bersurat ke Kemensos untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu dia. Ya, Reza. Lalu apakah sudah ada informasi terkait apa yang akan dilakukan Mensos Risma untuk menangani permasalahan ini? Baik, Dea, terima kasih. Untuk langkah-langkah terkait permasalahan data ini, Risma memang sudah menyiapkan langkahnya. Di antaranya ini perbaikan data yang memang sudah diumumkan oleh Risma semenjak dia ditunjuk sebagai Menteri Sosial. Ada beberapa daerah yang dicontohkannya untuk memperbaiki data, di antaranya Papua. Sementara untuk DKI Jakarta, dia perbaikan datanya masih sekitar 40%, artinya masih masih di bawah 50%. Hingga pada akhirnya Risma sendiri menginstruksikan beberapa staf di Kementerian Sosial yang mengurusi soal bantuan sosial untuk berkolaborasi setidaknya untuk memperbaiki data penerima manfaat dari bantuan sosial ini. Sehingga diharapkan permasalahan data ini ke depannya tidak akan terjadi dan penerima yang memang seharusnya layak menerima bantuan sosial ini bisa menerima tepat waktu dan tidak tertunda-tunda lagi. Demikian. Ya. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami, Reza, juga sudah melakukan wawancara terhadap Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%.
Dan kenapa kemudian Papua sebelumnya tahun 2020 mereka hanya menerima sekitar 15.000 orang, tapi di tahun 2021 menerima 28.000 orang. Jadi artinya naik 100% jumlahnya. Karena kenapa kita bisa naik? Karena kami membetulkan, kalau teman-teman ingat, yang padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus. Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru. Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95% untuk salurnya bantuan sosial tunai. Saya tidak tahu persisnya padan samanya itu di mana, silakan komunikasi dengan kami, insya Allah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!